Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah kajian ketarjian PCM Kanor yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama dengan mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita berkaitan dengan fikih sujud sahwi menurut tarjih Muhammadiyah. Jadi materinya ini materi halaqah tarjih KMM. KMM itu apa? Korps Mubalek Muhammadiyah, PDM Bojonegoro, Pak. Nanti jenengan materinya sama dengan apa? KMM. Bahkan lebih di atas KMM sebenarnya. Jenengan ngaji rutin. Kalau KMM itu cuma 2 bulan sekali. Nanti habis dihalakohkan, disampaikan kepada jamaah oleh Mubalek apa? Muhammadiyah. Tapi kalau jenengan kan ngajinya tiap minggu ya. Nah, tiap minggu, oleh sebab itu lebih kaya jenengan secara materi. Cumanya lebih pandai daripada Mubalek Muhammadiyah atau enggak, saya enggak tahu itu. Tapi yang jelas apa? Ngaji tarjinya lebih intensif jenengan daripada apa? KMM. Ya cumanya KMM itu kan unsur apa? Mubalek. Kita di halaqah tarjih itu sekarang sudah sampai fikih sujud sahwi untuk bulan ini. Bulan ke depan sujud syukur dan sujud tilawah. Ya meskipun materi sujud sahwi itu kemarin banyak yang ngeritik, Pak. Ya namanya orang Muhammadiyah ya. Pandai berkomentar itu. Ada yang berkomentar, aku guru, kiai, mosok diulang sujud sahwi. Komentarnya luar biasa, Pak. Dini wong. Guru, terus apa? Kiai, materi ini mau sujud sahwi. Tapi apakah sudah sesuai dengan tarjih atau belum? Itu kan pertanyaannya, Pak. Nek sujud sahwi ya pasti sudah belajar kan itu. Kalau guru ya, kalau megang fikih di sekolah ada apa? Materi sujud apa? Sahwi. Tapi isinya apakah sudah sesuai dengan tarjih atau masih secara umum mengikuti mazhab apa? Syafi'i. Ternyata ketika awal halaqah, Pak, saya tanya tentang tempat sujud sahwi, itu enggak ada yang bisa jawab itu. Kalau ada seseorang misalnya nih, sholat duhur 2 rakaat, habis 2 rakaat apa? Salam. Dia ingat setelah salam, berarti kan kurang 2 rakaat. Tempat sujud sahwinya di mana? Sebelum salam atau setelah salam? Sebelum salam. Yakin semuanya sebelum salam ya? Nah, terus sekarang kalau jenengan sholat duhur,
5 rakaat. Salat duhur apa? 5 rakaat. Kemudian jenengan apa? Ingat sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam, Pak? Sebelum salam. Terus dengan sholat duhur ragu-ragu. Ini sudah dapat 3 atau 4? Tempat sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam, Lek Ji? Sebelum salam. Jenengan sholat duhur lagi. Sebenarnya sholat duhur aja, yang mudah itu. Nah, ketika sudah di rakaat kedua, lupa tasyahud awal, berdiri, terus sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam? Nah itu versi mazhab Syafi'i, belum versi apa? Tarjih. Lah ngono lho, Pak. Aku guru, aku apa? Guru terus kiai, Pak. Berarti belum Kiai Muhammadiyah itu, Pak. Kiai mazhab apa? Syafi'i. Jangan-jangan menurut mazhab Syafi'i saja juga belum menguasai betul-betul kan. Oleh sebab itu kajian ini tetap penting gitu loh. Nah, ketika pertama kali ngasih halakoh tak tanya itu, untung enggak prioritas itu. Enggak ada yang bisa, Pak. Kira-kira jawabannya kayak jenengan itu. Semuanya sebelum apa? Salam. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Sujud, selain sujud yang ada di dalam sholat, itu ada 3. Yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga apa? Sujud syukri. Sujud sahwi itu ada hubungannya dengan sholat, sehingga sujud sahwi itu tempatnya di dalam sholat, meskipun nanti apakah sebelum salam atau setelah salam. Karena sujud ini di dalam sholat dan ada hubungannya dengan kelupaan yang seseorang lakukan di dalam sholat, maka jumlah sujudnya berapa kali sujud, Pak Bu? Pak, 2 kali. 2 kali ya, sajdatan. 2 kali apa? Sujud. Kalau 2 kali ya berarti ada apa? Duduk di antara 2 sujud. Yang kedua itu sujud tilawah. Sujud yang kita lakukan ketika kita apa, Pak? Membaca atau mendengar ayat sajdah. Ada 15 apa? Tempat di dalam Al-Qur'an itu yang mana kita disunahkan apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah tempatnya di mana? Dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat atau di luar sholat, Pak? Di luar sholat. Oh gitu. Boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Jumlah sujudnya berapa kali? Sekali atau 2 kali? Sekali atau 2 kali, Pak? Kayaknya masih ada perbedaan. Sekali atau 2 kali? Sekali. Sujud tilawah itu hanya sekali. Boleh dilakukan di dalam sholat, boleh apa? Di luar sholat. Yang ketiga itu sujud syukri. Sujud apa? Syukur. Kalau sujud syukur itu sujud yang kita lakukan yang pertama ketika kita mendapatkan nikmah. Yang kedua ketika kita terhindar dari nikmah. Kalau nikmat ya. Kalau nikmah itu apa? Musibah atau bala itu. Tempatnya di mana? Dalam sholat atau di luar sholat? Atau boleh dua-duanya? Di luar sholat, tidak boleh apa? Di dalam sholat. Jumlah sujudnya berapa kali? Sekali. Oleh sebab itu kalau kita baca fikih itu sistematika urutannya, Pak.
Yang pertama sujud sahwi karena masih ada hubungannya dengan apa? Salat. Yang kedua sujud tilawah, boleh di dalam salat, boleh di luar salat. Baru yang ketiga sujud syukri, yaitu harus dilakukan di luar apa? Salat, tidak boleh di dalam salat. Kemudian apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud sahwi itu dari kata sahwun. Sahwun itu maknanya an-nisyan. Nisyan itu apa? Lupa. Yang kedua al-ghaflah. Ghaflah itu lalai. Jadi as-sahwu itu secara bahasa, lughatan secara etimologi maknanya an-nisyan, lupa. Yang kedua al-ghaflah yaitu lalai. Tetapi yang kita boleh lalai atau boleh lupa itu fis shalah, di dalam sholat. Sehingga yang boleh itu as-sahwu fis shalah. Tapi kalau as-sahwu anis shalah itu enggak boleh. Bedanya apa, Pak? As-sahwu fis shalah sama as-sahwu anis shalah. Yang as-sahwu fis shalah itu boleh, tapi kalau anis shalah tidak boleh. Ada huruf jar, fi dan an. Kalau as-sahwu fi shalah, lupa dalam sholat boleh. Tapi kalau as-sahwu lupa dari sholat tidak boleh. Maksudnya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau as-sahwu anis shalah itu melalaikan sholat. Itu fawailul lil musallin. Celaka gitu. Celaka orang yang sholat. Yaitu orang yang apa? Melalaikan sholatnya, tapi di sini pakai an. Lalai sholat itu gimana, Pak? Contohnya, sholatnya bolong-bolong, 5 waktu, 5 kali di sehari jadi 3 kali ya. Berarti bolong 2. Itu padahal masih sholat itu. Tapi nek wis 11 itu masuk fawailul lil musallin atau enggak? Ya suruh tobat, Pak ya. Suruh apa? Tobat. Jadi yang kita bahas itu as-sahwu fi shalah, bukan anis shalah. Sujud sahwi itu sujud yang jumlahnya 2 kali atau sajdatain. Tempatnya itu fi akhir shalah, di akhir apa? Salat. Berarti di akhir salat, Pak. Cumanya nanti tempatnya itu qabla salam atau ba'da salam. Sebelum salam atau setelah apa? Salam. Di antara sebabnya itu 3. Yang pertama, li ziyadah, maksudnya menambah rakaat. Yang kedua, li nukson, mengurangi apa? Rakaat. Yang ketiga itu li syak, itu ragu gitu. Jadi nambah rakaat, mengurangi rakaat atau apa? Ragu. Nah, sebelum kita mengkaji tentang bagaimana pendapat tarjih tentang letak sujud sahwi, apakah sesudah atau sebelum salam, kita lihat dulu pendapat a'immatul madzahib atau imam-imam apa? Mazhab atau al-madzahib al-arba'ah, mazhab-mazhab 4. Yang pertama menurut mazhab Syafi'i itu sujud sahwi tempatnya ya qabla salam, sebelum salam. Meskipun penyebabnya apapun, baik kekurangan rakaat, kelebihan, ragu-ragu, lupa tasyahud awal dan seterusnya. Itu sebelum apa? Salam. Jadi yang tadi Mubalik Muhammadiyah masih bermadzhab apa, Pak? Syafi'i, tapi dia enggak sadar kalau dia bermadzhab Syafi'i itu. Belum mengarah ke tarjih. Belum mengarah apa? Ke tarjih. Maka jawabannya ya sebelum salam, kayak jawabannya jenengan. Yang kedua, itu lawannya madzhab Syafi'i, itu madzhab apa? Hanafi. Kalau madzhab Hanafi sujud sahwi itu ba'da salam. Setelah apa? Salam. Yang ketiga mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu dilihat sebabnya kekurangan rakaat atau kelebihan
rakaat. Kalau kekurangan rakaat sebelum salam. Kalau kelebihan rakaat sesudah salam. Itu pandangan al-madzahib, pandangan mazhab berkaitan dengan sujud apa? Sahwi. Terus sekarang bagaimana pendapat tarjih gitu. Karena tarjih itu tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, Pak. Mazhab tarjih bukan mazhab Syafi'i. Sehingga jawabannya enggak kayak jawaban jenengan, semuanya sebelum salam. Meskipun itu paling mudah, Pak. Tapi nek jenengan nanti enggak lupa, susah itu. Karena ini jenengan mungkin besok ngaji itu sudah lupa, Pak. Ya. Biar enggak lupa sering dipraktekkan. Tapi kok sholat sengaja lupa gitu. Boleh atau enggak, Pak? Enggak boleh juga. Pokoknya jenengan meskipun sudah pernah ngaji tapi lupa, dan saya yakin juga bakal lupa, Pak. Pokoknya ngikuti mazhab apa? Syafi'i. Tapi secara keilmuan ojo digampangno, Pak. Wis nek ngono melok mazhab Syafi'i sebelum salam wis rasa ngaji kan ngono. Pokoknya kita kaji dulu, entah nanti jenengan hafal atau enggak itu, bisa ingat atau enggak. Pokoknya kalau misalnya ada kesalahan apa, Pak? Mengikuti mazhab Syafi'i aman, tapi kalau bisa ya sesuai dengan tarjih. Karena tarjih itu tidak berafiliasi kepada mazhab, maka yang dilihat tarjih itu ya dari sumber hukum itu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi itu pernah lupa di dalam apa? Salat. Yang menjadi pertanyaan, Pak, bukankah sifat Nabi itu tablik? Tablik itu apa? Menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tapi kok bisa Nabi lupa gitu? Boleh atau enggak, Pak? Nabi dapat wahyu lupa gitu loh, Pak. Lupa disampaikan ke umatnya. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Karena sifatnya Nabi itu kan tablek. Arsala anbiya dawi fatona bisidki wa tabligi wal amanah. Itu kata pengarang Aqidatul Awam, Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Arsala, Allah mengutus anbiya, para nabi, dawi fatona, memiliki apa? Kecerdasan intelektual. Bisidki, memiliki sifat apa? Jujur. Wa tabligh, menyampaikan wahyu. Wal amanah, dan amanat, tidak mungkin khianat. Nabi dapat wahyu disembunyikan sendiri itu. Itu namanya apa? Khianat. Wajib tabligh dan tidak boleh apa? Khianat. Tapi kenapa kok Nabi pernah lupa di dalam apa? Salat. Nanti kita bisa lihat di dalam hadisnya ya. Nabi itu di dalam hadis Abu Hurairah, Nabi itu pernah sholat az-zuhra, sholat zuhur, ngimami sahabat. Rakaat ini 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian Nabi salam. Jadi sholat zuhur itu cuma 2 rakaat. Habis dapat 2 rakaat apa? Salam. Pernah kayak gitu, Pak, jenengan? Sering. Sholat zuhur cuma 2 rakaat, Pak. Nabi sholat zuhur 2 rakaat terus apa? Salam. Tapi masa Nabi mikir butuhan, Pak, kayak jenengan? Jenengan kalau sholat masih ingat dunia tuh, Pak ya? Cik mikir dunia tuh ya? Atau fokus munajat kepada Allah itu. Makom ihsannya sudah makom apa, Pak? Musyahadah itu. Anta budallaha ka'annaka apa? Taroh. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Sudah makom itu, Pak? Kadang makomnya jenengan masih makom yang kedua ya. Fa illam takun tarahu fa innahu apa? Ya roh. Kalau engkau enggak bisa melihat Allah, ya cukup diyakini kalau kita berada di muraqabah, yaitu diawasi oleh Allah, maka muraqabah.
Belum aku musyahadah Pak ya? Belum. Makanya cik apa? Ingat butuhan, ingat dunia gitu. Tapi Nabi itu mungkin atau enggak selevel jenengan sholat cik mikir dunia Pak. Kadang kunci mobil, kunci apa? Sepeda motor iling pas sholat itu. Nah, itu. Dia utang iling pas sholat, iling tuh lali Pak. Lali ya, perlu lali Pak. Sholat itu supaya lupa hutang. Ibu-ibunya yang masak itu mau ingat di sholat itu. Kompore wis dipateni toh belum. Artinya kita kan sholat itu masih memikirkan dunia. Tapi kalau Nabi mungkinkah kayak kita? Jelas tidak mungkin. Tapi yang menjadi pertanyaan kenapa Nabi pernah lupa sholat duhur 2 rakaat. Itu hikmahnya apa? Jarak. Nek jarak yang Nabi bilang apa? Nasi itu kamatan saun itu. Ketika diingatkan sahabat, saya itu lupa sebagaimana engkau lupa. Dalam riwayat yang lain, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya manusia seperti kamu. Nasi itu kamatan saun. Saya itu lupa sebagaimana engkau lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa, ingatkanlah aku. Itu kata apa? Rasulullah. Tapi yang menjadi pertanyaan hikmahnya apa? Dan hikmahnya Nabi mengatakan innama ansa li as-sunnah. Sesungguhnya saya lupa atau dibikin oleh Allah lupa itu li as-sunnah supaya Nabi menetapkan sunnah. Sunnah apa? Sunnahnya sujud sahwi. Kalau Nabi misalnya nggak pernah lupa, umatnya ya susah Pak. Jenengan sholat 2 rakaat lupa, salam berarti batal. Sudah ngulangi sholat lagi. Capek atau enggak Pak? Capek. Wis sholat mergo kurang terus dihukumi batal. Malah emang sholat Pak. Sudah ada solusinya, sujud cukup dilengkapi, tidak 2 rakaat bisa dilengkapi 2 rakaat tapi diganti dengan sujud sahwi. Itu saja umatnya masih bingung kok ini. Sebelum salam atau sudah salam. Apalagi dihukumi lupa dalam sholat batal gitu. Ya mesti kita capek bulat balik melakukan sholat. Itu hikmahnya. Hikmahnya apa? Innama ansa li as-sunnah. Sesungguhnya saya lupa supaya menetapkan kesunahan sujud apa? Sahwi. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kita lihat di beberapa hadis, karena Muhammadiyah itu kan jargonnya arruju ilal Quran was sunnah. Artinya Muhammadiyah melihat beberapa hadis yang menceritakan lupanya Nabi di dalam sholat, terus dilihat sujudnya itu sebelum salam atau setelah salam. Jadi kita mengikuti praktek Nabi. Di kasus apa Nabi sujud sebelum salam dan di kasus apa Nabi sujud sahwi setelah apa? Salam. Jadi kaidahnya gitu. Atau mungkin kaidahnya bisa disimpulkan begini. Sujud sahwi itu jika penyebabnya diketahui sebelum salam maka dilakukan sebelum salam. Tapi kalau penyebabnya diketahui setelah salam dilakukan setelah apa? Salam. Yang pertama yaitu kasusnya Nabi itu pernah lupa duduk tahiyat awal. Jenengan nyebutnya tahiyat awal atau tasyahud awal? Oh gitu ya. Jadi dua-duanya betul. Boleh tahiyat awal, tapi sebenarnya yang betul tahiyat ula, Pak. Karena at-tahiyatu lillah. Kalau tasyahud karena ada asyhadu alla ilaha illallah. Itu varian istilah saja, tapi maknanya apa? Sama. Bisa disebut tasyahud awal, bisa juga disebut tasyahud awsat. Tasyahud apa? Awsat. Malah itu ini nggak pernah dengar ya.
Nah, kasusnya di sini Nabi lupa duduk tahiyat awal, maka tempat sujud sahwinya itu sebelum salam. Berarti kalau orang lupa tasyahud awal atau tahiyat awal, tempat sujud sahwinya apa? Sebelum salam, sebagaimana mazhab Syafi'i. Dasarnya hadis Abdullah ibn Buhainah. Hadis Abdullah ibn Buhainah. Nah, ini pentingnya ngaji tarjih, Pak. Jenengan menemukan kesalahan atau enggak ini? Ini materi Munas Tarjih di Gresik tahun 2020. Munas Tarjih ke-31. Coba redaksi yang dikutip tarjih ada kesalahan atau enggak, Pak? Nah, ini pentingannya ngaji tarjih. Jadi HPT kita masih ada beberapa kesalahan yang belum dibenarkan itu. Apalagi TCA itu kadang juga melakukan apa? Kesalahan. Ini hasil Munas Gresik 2020 juga ada kesalahan apa? Penulisan. Coba An Abdullah ibni Buhainah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Buhainah itu siapa, Pak? Sahabat, masa sahabat sallallahu alaihi wasallam. Ulang-ulang ini sopo. Kalau terjemahannya betul dari Abdullah bin Buhainah RA. RA itu apa, Pak? Radhiyallahu an. Ya seharusnya radhiyallahu anhu, bukan sallallahu alaihi wasallam. Annahu qol, bahwasanya, nah ini baru itu sallallahu alaihi wasallam itu. Bahwasanya bukan annahu Abdullah bin Buhainah ya. Annahu qol sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang baru betul. Raq'ataini min ba'dis sholawat. Jadi Rasulullah itu pernah mengimami sahabat 2 rakaat di sebagian sholat. Tsumma qama falam yajlis. Di rakaat kedua Rasulullah langsung berdiri dan tidak apa? Duduk. Untuk apa duduk? Tasyahud awal atau tahiyat awal. Berarti kejadiannya Nabi sholat ketika dapat 2 rakaat langsung berdiri. Tidak duduk tasyahud apa? Awal. Faqaman nasu ma'ahu. Di riwayat yang lain dijelaskan sahabat itu sudah mengingatkan Nabi. Caranya gimana? Baca tasbih subhanallah. Kalau perempuan tasfiq itu tepuk. Tapi cara nepuknya itu telapak tangan ditepukkan punggung telapak tangan kiri. Ini, Pak. Tapi kalau gini boleh atau enggak? Tapi enggak membatalkan sholat, Pak. Tapi lebih baik apa? Gini, supaya apa? Tidak banyak bergerak. Tapi kalau perempuan kepluknya kayak tepuk HW gitu atau tepuk pramuka gitu. Gini. Boleh atau enggak? Boleh, tapi sholatnya enggak batal. Tapi lebih baik apa? Gini, supaya apa? Tidak banyak apa? Bergerak. Tapi seperlunya itu, kalau sekali imamnya sudah tahu ya sudah, nggak usah diulang-ulang, Pak. Nanti tepuk pramuka atau tepuk HW kan ya jadi masalah. Batal atau enggak, Pak, kayak gitu? Batal. Nah, kalau jenengan baca subhanallah atau perempuan tepuk itu kalau dalam mazhab Syafi'i diniatkan zikir. Niatnya apa? Zikir, bukan mengingatkan imam, tapi itu hanya ijtihad, Pak. Meskipun hadisnya kan tadi fadzakiruni, berarti boleh mengingatnya baca subhanallah untuk mengingatkan imam. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu baca tasbih subhanallah niatnya zikir, tidak mengingatkan imam itu. Karena sholat itu ya zikir, bukan mengingatkan orang lain itu. Itu alasannya mazhab apa? Syafi'i. Nah, sahabat bilang subhanallah tapi Nabi kan sudah berdiri gitu. Sehingga sahabat mengikuti berdirinya Nabi.
Falamma qadha salatahu, maka tatkala Nabi selesai salat, wa nadharna taslimahu. Ini juga salah, Pak. Yang betul wang tadharna. Wang tadharna, bukan wa nadharna. Kalau wa nadharna kita melihat. Tapi kalau wang tadharna kita menunggu. Taslimahu, salamnya Nabi. Kabbara qabla taslim, maka Nabi takbir sebelum salam, fasajada sajdatain, Nabi sujud 2 kali sujud, wa wajalisun, dalam keadaan apa? Duduk, thumma sallama, kemudian Nabi apa? Salam. Berarti dilakukan sebelum apa? Salam. Sebabnya apa? Meninggalkan atau lupa tasyahud awal. Nah, ketika Nabi tadi sujud sahwi kan baca tahiyat terus sampai apa, Pak? Doa yang terakhir itu. Apa itu yang a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzil qabri, terus itu wa min fitnatil masih dajjal. Kalau sudah sampai itu ya. Itu Allahu Akbar. Sujud apa? Sahwi. Baca apa? Doanya apa? Hah? Bacanya apa? Subhana man la yanamu wa la yasu, atau kayak doa sujud? Subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang mana, Pak? Subhana man la yanamu wa la yasu, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau subhana rabbiyal a'la, Pak? Yang mana lagi? Kok sama dengan sujud ya? Berarti yang mana lagi? Kalau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli boleh? Oke. Nanti kita lihat ya doa sujud sahwi itu bagaimana. Terus Allahu Akbar. Takbir intikal lagi, Pak. Duduk di antara 2 sujud. Doa atau enggak? Ya doa, sebagaimana duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Baca doa sujud. Allahu Akbar. Terus langsung salam atau tasyahud, Pak? Langsung salam. Kenapa enggak perlu tasyahud? Sudah. Sehingga langsung apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kasusnya lupa tasyahud apa? Awal. Lupa tasyahud apa? Awal. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu disunnahkan ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad. Ketika kita meninggalkan apa, Pak? Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa? Dalam mazhab Syafi'i salat itu dibagi menjadi 3. Yang rukun atau yang wajib. Contohnya apa? Takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Al-Fatihah, rukuk dan seterusnya ya. Itu wajib atau rukun. Sama, mau disebut wajibatus shalah, arkanus shalah sama, kecuali haji. Kalau haji dibedakan antara arkanul hajj dengan wajibatul hajj. Kalau arkanul hajj ditinggalkan, hajinya enggak sah. Tapi kalau wajibatul hajj ditinggalkan, hajinya tetap sah, tapi bayar apa? Bayar dam. Tapi kalau sholat, rukun sama wajib sama. Dalam mazhab Syafi'i ya. Terus sunnah itu dibagi menjadi 2. Sunnatul ab'ad dengan sunnatul hayat. Bedanya apa? Ab'ad dengan hayat. Apa, Pak? Jenengan yo gak bermadzhab Syafi'i juga ya. Yo ora bermadzhab tarjih. Maka kabeh tarjih yo ora, madzhab Syafi'i yo ora. Terus madzhab apa, Pak? Jadi kalau sunnatul ab'ad itu sunnah. Ab'ad itu dari kata ba'dun, itu sebagian. Maksudnya sebagian wajib, sebagian sunnah. Kayak
ini sunnah tapi mendekati wajib. Sehingga kalau ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Itu contohnya apa Pak? Yang termasuk sunnah apa Pak? Tasyahud awal. Duduk untuk tasyahud awal. Terus apa? Bacaan tasyahud awal. Itu termasuk sunnah apa? Ab'ad. Terus kunut subuh. Kunutnya sunnah ab'ad, berdirinya sunnah ab'ad. Itu contoh apa? Sunnah ab'ad. Terus apa Pak? Membaca sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir. Gitu. Itu sunnah ab'ad. Tapi kalau sholawat di tasyahud akhir, sunnah ab'ad atau wajib Pak? Atau rukun? Rukun itu. Tapi kalau sholawat di tasyahud awal, sunnah ab'ad itu. Terus kunut subuh. Terus apa lagi? Kunut, kok kunut nazilah? Kunut witir Pak itu. Kunut witir dalam mazhab Syafi'i dilakukan kapan? Kunut witir kapan Pak? Nek jenengan gak iso jawab ya tarjih Muhammadiyah betulan. Nisfu Ramadan yaitu malam berapa Pak? Kok malam 15? Malam 16. Itu. Kan sudah nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban kan mulai malam 16 itu. Kunutnya apa? Kunut apa? Kunut witir. Itu kalau ditinggalkan, kalau lupa tidak melakukan diganti dengan sujud sahwi. Itu dalam mazhab Syafi'i, tapi tarjih enggak pakai kayak gini, Pak. Ini loh maksudnya pentingnya ngaji tarjih itu di sini gitu loh. Bukan sekedar saya kok dibikin ngaji ini kok sujud sahwi wis tahu aku. Iya wis tahu, tapi pemahamannya masih mengikuti mazhab Syafi'i. Atau sudah ke tarjih atau mazhab gaduh-gaduh. Syafi'i ora jelas, tarjih malah belas itu. Kan ya malah repot tuh Pak. Ngaji tarjih kan pentingnya gitu Pak ya. Jadi saya sujud sahwi kan sudah belajar. Itu mungkin ada kemungkinan versi mazhab Syafi'i. Itu saja belum menguasai gitu. Nah, apalagi tarjih. Tarjih putusannya baru 2020. Padahal Dewian jadi guru ini urungnya 2020 kan jadi masalah. Artinya ngaji tarjih itu harus mengikuti Pak, update itu. Kita kan apa? Update. Repotnya kan gitu. Jadi nggak bisa kita ngaji tarjih. Aku wis roh kok dik biyen. Putusan tarjih urung lahir utawa baru apa? Baru lahir. Oke ya. Nih, yang kedua ada sunnatul hayat. Sunnatul hayat itu sunnah kalau ditinggal tidak dianjurkan sujud sahwi. Contohnya apa? Apa Pak? Baca surat terus baca doa iftitah. Amin. Terus apa lagi? Doa rukuk, doa sujud. Doa i'tidal itu sunnah apa? Hayat. Oke. Sekarang pertanyaannya gini Pak. Ini kan kasusnya apa? Kasusnya tadi lupa tasyahud awal. Kalau jenengan itu lupa tasyahud awal, kalau tadi sudah berdiri bolehkah kembali? Misalnya dengan sholat berdiri, baru ingat, maksudnya sudah berdiri ya, lupa tasyahud awal berdiri baru ingat, dosa belum tasyahud awal, kembali duduk untuk tasyahud awal boleh atau enggak? Hah? Kenapa enggak boleh Pak? Alasannya apa itu? Ya maksudnya alasannya apa? Rukun yang lain itu apa Pak?
Kalau jenengan sudah berdiri hukumnya apa? Berdiri dalam sholat itu hukumnya apa? Wajib atau rukun. Tasyahud awal hukumnya apa? Tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib dengan yang sunnah didahulukan mana, Pak? Wajib. Oleh sebab itu kalau jenengan sudah berdiri nggak boleh duduk meninggalkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah. Itu kaidahnya kayak gitu. Yang kedua itu dalilnya jelas. Idza syaka hadukum faqama fi raq'ataini fastatamma qa'iman falyamdi. Apabila seorang di antara kamu bangkit dari rakaat kedua, maksudnya enggak melakukan tasyahud awal, fastatamma, terus sudah tegak, qa'iman dalam keadaan berdiri, falyamdi, suruh melanjutkan. Wal yasjud sajdatain, kata Rasulullah, suruh sujud 2 kali sujud. Sebelum salam atau setelah salam? Sebelum. Tapi kalau kasusnya gini Pak sekarang. Jenengan di rakaat kedua lupa tasyahud awal. Sudah ongkong-ongkong. Kembali atau tetap bangkit? Kembali ke tasyahud apa? Awal. Sujud sahwi atau enggak, Pak? Enggak usah sujud sahwi ya. Terus sekarang kalau jenengan sudah mendekati berdiri tapi belum tegak, Pak. Kembali lagi atau enggak? Nek berdiri kan sudah ini lurus, ini masih posisinya masih bungkuk gitu. Tapi sudah mendekati. Kembali atau enggak? Sujud sahwi atau enggak? Hah? Belum berdiri. Gitu. Yang kedua, fa illam yastatimma qa'iman. Kalau dia belum berdiri tegak, fal yajlis, hendaklah apa? Duduk. Wala sahwa alaih, dan tidak ada sujud sahwi atasnya. Itu dalam pandangan apa? Tarjih, Pak, itu tarjih. Memang sama dengan madzhab apa? Syafi'i. Cumanya kalau dalam madzhab Syafi'i sudah mau dilihat, kalau sudah mau mendekati berdiri tetap sujud sahwi. Tapi kalau baru ongkong-ongkong tidak. Tapi kalau kita ditarjih pakai ini, yang penting ukurannya apa, Pak? Tegak itu. Tegak itu. Berarti meskipun mendekati berdiri, tapi kita ingat tetap kembali gitu. Nggih, monggo, Pak. Ketika kita jadi makmum, kadang imam itu diingatkan bahwa kan posisi sudah berdiri penuh. Tapi dia langsung duduk lagi. Kita ikuti duduk lagi imamnya. Ya. Nah, ketika itu berarti imamnya paham fikih sujud sahwi atau enggak, Pak? Enggak. Kalau paham berarti yang ia lakukan gimana? Dia sudah berdiri, makmum subhanallah. Lanjut. Oh, gitu. Berarti enggak, maksudnya imamnya paham atau enggak? Enggak paham. Lah di sini ya dalam madzhab Syafi'i, saya jawab mengikuti madzhab Syafi'i karena di tarjih belum ada. Di dalam madzhab Syafi'i ini di kitab Hasyiah, di dalam kitab apa? Zubat, Pak. Dalam kitab apa? Zubat. Ini alfiyahnya madzhab Syafi'i ya. Di sana dikatakan wa man nasi at-tasyahhuda al-muqaddama. Siapa yang lupa tasyahud awal, wa ada ba'dal indisabi haruma. Dia kembali setelah tegak, dia kembali duduk, haruma, haram. Berarti kalau sudah berdiri enggak boleh kembali duduk. Kenapa? Karena duduk tasyahud sunnah, berdiri wajib. Tapi masalahnya tadi imamnya itu karena lupa atau bodoh, Pak, itu. Atau tahu fikih sujud sahwi tapi ngikuti
ngikuti apa? Ngikuti aspirasi makmum gitu. Wis ngergani makmum wis di subhanallah kok tetap ngadeg. Nah, kita lihat ya bagaimana pendapat madzhab Syafi'i. Wajahilu tahrimi au nasin fala yubtilu auduhu wa illa abtola. Wajahilu tahrimi, orang yang bodoh terhadap keharaman apa Pak? Kalau sudah berdiri enggak haram kembali, itu bodoh berarti. Dia enggak tahu. Au nasin atau lupa gitu. Sebenarnya dia paham tapi karena apa makmumnya bilang subhanallahnya ngagek, dia refleks kembali waktu. Bingung gitu. Fala yubtilu auduhu. Maka enggak batal ya kembali. Wa illa abtola, tapi kalau jenengan paham habis ngaji ini enggak boleh ngikuti aspirasi makmum Mbak, karena itu aspirasi tuntutan yang menyesatkan. Nah kan jenengan suruh melakukan barang yang haram toh Pak. Kalau sudah berdiri ya berdiri gitu loh. Jangan karena makmumnya semuanya enggak tahu fikih sujud sahwi, subhanallah terus jenengan apa? Dengerin. Dilihat Pak, kalau imamnya itu bodoh, maka orang bodoh itu pokoknya penak lah jadi orang bodoh itu. Dapat apa? Keringanan. Sesuatu yang haram jadi boleh karena sebab apa? Kebodohan. Oleh sebab itu penak pandai atau penak bodoh Pak? Penak bodoh ya, nggak kena hukum. Jadi bodoh itu disandingkan dengan orang yang lupa Pak itu. Orang lupa nggak kena hukum, orang bodoh nggak kena hukum. Yang kena hukum orang apa Pak? Orang pandai. Pilih bodoh atau pilih pandai? Nah terus kalau misalnya jenengan sholat ini, jenengan sholat, imamnya tasyahud awal, jenengan karena ngelamun kaken butuhan Pak. Imamnya sudah duduk tasyahud awal, jenengan berdiri sudah tegak Pak. Ngadeg dhewe kan akhirnya bingung. Lah kok ngadeg dhewe. Kembali ke duduk atau tetap ngadeg Pak? Ngikuti imam mergo isin Pak. Masa aku ngadeg dhewe. Tetap ngadeg gitu Pak. Tetap ngadeg karena berdiri itu kan wajib tuh ya. Tasyahud awal sunnah. Atau jenengan kembali ngikuti imam timbang isin mosok ngadeg dhewe. Kan wae apa Pak? Kembali lagi. Enggak. Oke, yang betul yang mana Pak ini? Lah tadi kita sudah sepakat berdiri itu wajib. Tasyahud awal sunnah. Yang sunnah dengan yang wajib mana yang didahulukan? Nah itu berarti kalau sholat jamaah itu Pak, kaidahnya tetap menang kaidah apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Oleh sebab itu kaidah itu dikalahkan dengan kaidah kewajiban mengikuti imam. Oleh sebab itu dalam madzhab Syafi'i dikatakan lakin alal ma'mumi hatman yarji'u ilal julusi lil imami yatba'u. Kalau makmum bangkit sendiri, imamnya tasyahud awal. Tapi ada tuh enggak kejadian kayak itu? Ada ya paling. Ada. Enggak jenengan maksudnya pernah menyaksikan atau enggak? Imamnya tasyahud awal, makmumnya bangkit berdiri gitu. Nah, kalau makmum kayak ini apa Pak? Hatman yarji'u, wajib kembali ilal julusi duduk lil imam yatba'u, dia ngikuti imam. Sehingga enggak menggunakan kaidah berdiri itu wajib, tasyahud awal sunnah, karena konteksnya kan sholat apa? Berjamaah.
Oke, itu kasus yang pertama. Sekarang kasus yang kedua atau tempat sujud sahwi yang kedua. Sebabnya itu ragu-ragu jumlah rakaat. Tempat sujud sahwinya qabla salam. Sebelum apa? Salam. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi." Kalau seorang di antara kamu ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla thalathan au arba'an. Ia enggak tahu salatnya 3 atau 4. Falyatrohi asyak. Hendaklah ia buang keraguannya. Wal yabni ala mastaikona, dan ia tetapkan yang ia yakini. Thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima. Terus ia sujud 2 kali sujud sebelum salam. Tempatnya sebelum apa? Salam. Kasusnya apa? Orang ragu. Bingung, nggak tahu jumlah rakaatnya ini sudah 4 atau 3 atau 3 atau 4. Maka ia tetapkan mana yang ia yakini, meskipun nanti ada 2 Pak ya, ada 2 kasus ya, tapi kita pakai ini dulu. Terus ia sujud 2 kali sujud sebelum salam. Terus bagaimana kalau misalnya ternyata 5 rakaat? Fungsi sujud sahwi dikatakan fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Kalau dia ternyata salatnya 5 rakaat, fungsi sujud sahwi apa? Menyempurnakan salatnya. Wa in kana shalla itmaman, kalau dia salatnya 4 sempurna, kana targhiman lisyaiton. Sujud sahwi itu targhim, itu gerbong, maksudnya isi di sini apa? Setan tidak berhasil menggoda itu. Berarti di sini tempatnya di mana Pak? Sebelum salam. Tapi kalau kita lihat di fatwa, ini pengembangan saja, jenengan boleh ingat boleh enggak, soalnya susah Pak. Kasus ragu-ragu jumlah rakaat itu dilihat dulu, ragunya jenengan bisa yakin atau tidak bisa yakin. Ya, misalnya ini sudah 4, ini sudah 3 atau 4. Maka kalau jenengan bisa yakin, dipilih yang jenengan yakin. Kalau jenengan yakinnya 4, ya dipilih apa? 4. Tapi kalau jenengan tidak yakin, dipilih jumlah yang sedikit. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu cuma dijelaskan ketika kita ragu, suruh milih yang sedikit. Tapi kalau di fatwa kita Pak, itu dilihat yakin itu apa, ragu itu ada yang jenengan bisa apa? Tentukan, maksudnya yakinnya 4 atau 3. Ada yang bisa, yang kedua tidak bisa diyakinkan, ya tetap nggak tahu mana yang betul. Itu berarti dipilih yang sedikit. Jelas atau enggak Pak? Nanti menghasilkan apa? Tempat yang berbeda. Kalau ragu, kesimpulannya yakin, sujud sahwinya setelah salam. Kalau tidak yakin sebelum salam. Malah bingung atau enggak Pak? Ya, kalau jenengan bingung berarti sudah kayak mazhab Syafi'i, baik yakin atau tidak sebelum salam dipilih rakaat yang sedikit. Soalnya khilaf sujud sahwi itu banyak Pak ini. Ini padahal saya enggak menyebutkan di lintas mazhab itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami atau malah bingung Pak? Nek malah bingung enggak apa-apa, menunjukkan jenengan cek ngaji. Nek gak ngaji gak teko mesti ratau bingung Pak. Sujud sahwi kok ngaji kok mau sujud sahwi, aku dek biyen wis tau roh. Yang ketiga yaitu sebab sujud sahwi itu karena jumlah rakaatnya kurang. Jumlah rakaatnya apa? Kurang. Tempatnya sesudah salam. Jadi kalau tadi kan sebelum salam.
apa saja Pak tadi? Lupa tasyahud awal terus ragu-ragu jumlah rakaat. Sekarang jumlah rakaatnya kurang atau kekurangan rakaat itu setelah salam. Dasarnya hadis Abu Hurairah, Rasulullah pernah salat duhur rakaataini 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian Nabi apa? Salam. Tsumma qama ila khushabatin fi muqaddamil masjidi. Nabi habis salam itu langsung keluar Pak. Nggak kayak jenengan kalau jadi imam itu lawama itu. Sawi dong. Jamaah wis silang kabeh jenengan cek. Tapi Rasulullah itu kadang nggak selalu Pak. Kadang yang memang Rasulullah zikirnya panjang, kadang pendek. Kadang Rasulullah cuma apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, terus pergi gitu. Pletas Pak. Tapi kadang-kadang Pak, ojo dipraktek terus. Kayak orang Muhammadiyah apa Pak Jire? Apa pelencing wis apa Pak singkatannya apa? Lamcing itu apa? Salam pelencing gitu. Tapi kadang-kadang kan kita harus praktekkan supaya apa? Orang itu memahami kalau imam itu enggak selalu khusyuk itu, dikira apa Pak? Luwama gitu, sampai jamaah hilang kabeh dia lagi apa Pak? Nah ini Rasulullah habis sholat langsung lamcing Pak. Langsung apa? Salam pelencing. Tapi tadi tetap Pak baca Pak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wa wadu ayyadahu 'alaiha. Rasulullah keluar ke masjid, di situ ada tumpukan kayu, tangannya di apa Pak? Disalehno itu. Disandarkan ke tumpukan kayu. Wa fil qaumi yauma idin Abu Bakrin wa Umar. Padahal jamaahnya itu ada sahabat yang senior yaitu Abu Bakar dan Umar. Gelarnya apa Pak? Syekhon. 2 syekhnya sahabat itu Abu Bakrin As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Secara keilmuan diragukan Pak? Tidak. Ini dua-duanya apa Pak? Pemimpin setelah Rasulullah kan itu. Dan juga keilmuannya tidak diragukan. Fahaba ayyukallimahu. Tapi dua sahabat ini ragu mau mengingatkan Rasulullah gitu Pak. Soalnya dia alim, orang alim itu kan mau negur yang alim itu kadang grogi Pak. Jangan-jangan dia melakukan sesuatu punya dalil Pak. Kan bisa jadi Rasulullah mengkosor gitu. Salat duhur jadi 2 rakaat. Umar dan Abu Bakar kan nggak dapat wahyu tuh Pak. Mosok penentang wahyu. Kalau orang yang mungkin boleh kosor misalnya, meskipun tidak ada Pak. Kan keduanya kan sadar Pak. Yang dapat wahyu itu kan Rasulullah. Bisa jadi Rasulullah itu mengkosor sholat meskipun apa Pak dalam keadaan mungkin misalnya. Oleh sebab itu nggak berani negur. Untungnya di situ ada sahabat awam namanya Dzul Yadain, bukan namanya ini. Itu julukannya. Dzul Yadain itu yang punya, Yadain itu tangan. Maksudnya tangannya agak panjang, Pak. Tapi bukan panjang tangan. Maksudnya tangannya itu panjang dibanding manusia yang normal itu sehingga dijuluki apa? Dzul Yadain. Tapi kalau bahasa Indonesia enggak usah dibalik, panjang tangan maling ya. Dzul Yadain itu sahabat awam, Pak. Nek wong awam ilmune saithik ngomongnya ceplas-ceplos lho enggak? Nah, ceplas-ceplos Pak, ora risiko misalnya. Misalnya salah ya wis wajar. Ora roh. Tapi nek wong pandai terus ceplas-ceplos salah iki sini-sini wong to, Pak. Makanya jadi orang pandai itu nyeplos itu juga mikir, Pak. Kadung nyeplos salah ya sini-sini wong. Nah, kalau Dzul Yadain salah kan enggak ada masalah, dia orang awam kok. Tapi kadang-kadang orang awam ceplas-ceplos itu ya ada barokahnya, Pak. Dia yang berani menegur Rasulullah. Ya Nabiullah an-nasita an kusirat.
ya Nabi Allah, apakah engkau lupa atau sholatnya apa? Dikosor. Terus Rasulullah menanyakan sahabat yang lain. Terus Rasulullah kembali ke masjid, fa shalla raka'ataini tsumma sallama. Rasulullah sholat 2 rakaat terus apa? Salam. Setelah itu tsumma kabbar. Terus apa? Takbir. Takbir untuk apa, Pak? Sujud sahwi. Terus sekarang takbirnya takbiratul ihram, takbir apa, Pak? Tidak takbiratul ihram, tidak harus berdiri dan tidak usah ngangkat tangan. Boleh jenengan mulainya berdiri tapi Allahu Akbar langsung apa, Pak? Sujud, nggak usah ngangkat tangan gitu. Atau mungkin posisinya duduk. Bebas itu. Mau posisinya duduk terus apa, Pak? Allahu Akbar sujud. Terus Allahu Akbar duduk di antara 2 sujud, baca doa. Allahu Akbar sujud, baca doa. Allahu Akbar. Butuh tasyahud atau enggak, Pak? Hah? Nah, ini yang khilaf di kalangan para ulama. Kalau Al-Imam Syaukani ya tetap ada tasyahudnya. Ada hadisnya, tapi hadisnya diperdebatkan. Tapi kalau Ibnu Taimiyah enggak perlu tasyahud. Enggak perlu tasyahud, Pak. Itu tasyahud akhir atau tasyahud untuk sujud sahwi enggak ada jelasan. Nah, kalau di tarjih tidak dijelaskan berarti disimpulkan apa? Tidak pakai tasyahud. Berarti jenengan langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu tata cara apa? Sujud sahwi setelah salam. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, tadi sudah dilengkapi tadi. Tadi kan kasusnya sholat duhur 2 rakaat Nabi salam. Nabi keluar ke masjid sama Dzulyaden diingatkan. Nabi tanya ke sahabat yang lain, betulkah Dzulyaden? Padahal ngomong, Pak ya, ngomong membatalkan sholat atau enggak? Hah? Nabi kok ngomong ya? Dzulyaden juga ngomong, sahabat yang lain juga mengiyakan. Berarti kan ngomong semuanya. Padahal sholat belum selesai. Kan sholat baru dapat 2 rakaat, Pak. Oleh sebab itu, kalau orang ngomong untuk kemaslahatan sholat, itu membatalkan sholat atau enggak, Pak? Sekarang jangan tak kasih contoh ini. Coba berijtihad ya. Sementing dijawab, mau ijtihad ngawur tapi sementing berijtihad. Contohnya gini, Pak. Ini kasusnya imam sholat Id, Pak. Sholat Id itu kan ada surat yang disunahkan. Apa, Pak? Sabihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Nek imam baru belajar, Pak. Pemane baru diundang kan itu. Neng PCM liya munisan iki Pak. Dia sebelum sholat ngapalin dulu itu enggak, Pak? Ngapalin tuh ya? Oh, ngapalin bengi mbah bos pokoke sesuk khutbah sak imame, Pak ya. Akhirnya kan ngapalin sabihi sama hal ataka. Diiling-iling terus, Pak ya. Mari ngono sholat. Allahu Akbar. Terus apa, Pak? Takbir. Ping 7, Pak. Iling deh gitu. Mari 7. Langsung sabihisma rabbikal a'la. Dia kan pikirannya sabihis terus, Pak. Makmumnya ya bingung loh. Al-Fatihah urung kok. Kok wis apa? Sabihis itu. Makmumnya ingat cara mengingatkan imam itu subhanallah gitu. Akhirnya makmumnya apa, Pak? Subhanallah. Nih jenengan kalau ada imam kayak gitu ya subhanallah, Pak ya. Subhanallah gitu. Imamnya bingung. Masa aku salah ya? Akhirnya timbang dia bingung, paling hafalanku salah tenan. Ganti kulhu, Pak.
Qul huwallahu ahad itu. Allahu samad. Subhanallah. Loh, kulu akhirnya dia ragu, Pak. Ini sing salah aku, tak apa-apa. Makmum mosok kulhu sampai salah tuh, Pak. Akhirnya habis kulhu selesai dia meneng ya, Pak. Makmumnya subhanallah dia meneng, mosok aku kulhu salah. Sak ngisor kulhu apa, Pak? Raneng. Iya atau tidak? Akhirnya timbang makmumnya greget-greget, Pak. Dikandani salah. Urung maca Al-Fatihah gitu. Fatihah yi. Batal atau enggak Pak salatnya? Ya mesti ora Al-Fatihah yi. Urung maca Al-Fatihah. Batal atau enggak, Pak? Hah? Jenengan hukumi batal kok ini untuk kemaslahatan sholat atau enggak, Pak? Ngandani imam yo katok kok. Jawaban jenengan gimana itu? Batal atau enggak? Ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Yang bilang enggak kenapa? Ngomongnya untuk kemaslahatan sholat. Sebagaimana tadi Rasulullah lupa sholat duhur 2 rakaat, salam, sholatnya belum selesai kan masih kurang 2 rakaat tuh, Pak. Rasulullah sudah apa? Ngomong, Dzul Yadain ngomong, Rasulullah ngomong, tapi ngomongnya untuk kemaslahatan sholat. Sehingga ada yang beristihad semacam itu. Ngomongnya kasus sholat itu tadi nggak batal. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan sholat. Tapi nek ingatkan yo jo urung maca Al-Fatihah, dengan yo alhamdulillah apalah Pak kan ngono. Nek urung maca Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah. Nah kasusnya tadi kan Nabi mengklarifikasi kan. Terus Nabi masuk masjid, Allahu Akbar, menggenapi 2 rakaat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus sujud sahwi. Itu kesimpulannya. Bisa dipahami ya? Oke. Yang terakhir sebelum kita tutup. Suwe. Jumlah rakaatnya lebih. Kalau tadi kekurangan rakaat, ini kelebihan rakaat. Tempatnya sama sesudah salam, berdasarkan hadis Abdullah ibn Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duhur khamsan. Nabi pernah sholat duhur 5 rakaat. Sholat duhur 2 rakaat pernah. Sholat duhur 5 rakaat pernah. Di riwayat yang lain sholat duhur 3 rakaat. Jenengan pernah kayak gitu, Pak? Ya 5 pernah, 3 pernah. 2 pernah, 1 pernah, Pak. Oh, sholat dulu, rakaat gitu, Pak. Wis saking kakean butuhane, Pak. Paling digoda ki debt kolektor. Sholat duhur rakaat. Tapi intinya kasus ini kan Nabi Pak? Ingin menjelaskan syariat sunnahnya sujud sahwi, bukan kayak jenengan lakukan ya. Jenengan jelas mikir butuhan ya, mikir dunia. Kalau Nabi beda, ingin menjelaskan kesunahan sujud sahwi. Khamsan faqila lau azida fi shalah wa madhak. Ketika Nabi sholat duhur 5 rakaat, tapi diingatkan, ya Rasulullah sholatnya ditambah loh. Sejak kapan sholat duhur kok jadi 5 rakaat? Mamadaka, ya enggak gitu. Sholat duhur itu ya tetap 4. Sholat khamsanya Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, engkau sholat
5 rakaat. Fasajada sajdataini ba'da ma sallama. Rasulullah sujud 2 rakaat setelah apa? Salam. Jadi kesimpulannya tempat sujud sahwi menurut tarjih. Ini diingat-ingat Pak, di foto itu. Habis di foto diingat-ingat dan mudah-mudahan kalau kebetulan lupa nggak boleh disengaja Pak. Oh aku bareng ngaji tak jarak lali, nggak oleh Pak itu. Biar praktek nggak boleh. Kalau misalnya kebetulan lupa bisa dipraktekkan. Meskipun saya yakin jenengan besok sudah lupa. Yaitu tempat sujud sahwi menurut tarjih bisa sebelum salam, bisa sudah salam, bisa qabla salam, bisa ba'das salam. Qabla salam itu lupa duduk tasyahud awal atau tahiyat awal. Terus ragu-ragu jumlah rakaat. Misalnya dapat 3 atau 4 dalam kasus salat duhur. Kalau sesudah salam itu tempatnya juga 2, kekurangan dan kelebihan rakaat. Mudah kan ingatnya? Kekurangan kelebihan rakaat sesudah salam. Sebelum salam lupa tasyahud awal, ragu-ragu jumlah rakaat. Sekarang hafal Pak. Besok lupa. Apalagi seminggu, apalagi 1 bulan, apalagi jenengan jarang lali dalam sholat. Memang betul-betul jarang lali dalam sholat atau kadang lali tetap gak iling Pak. Tapi ini lali gak iling gak kena hukum Pak. Terus yang terakhir, apa bacaan sujud sahwi? Apakah pakai doa yang populer? Subhana man la yanamu wala yashu. Ini disebutkan di kitab-kitab Syafi'iyah ya. I'anatul Thalibin. Terus di Raudhatul Thalibin. Itu doanya ini. Dan juga buku-buku yang ada di pasaran, Pak, termasuk buku-buku Depak atau Kemenak gitu. Masih pakai ini ya. Subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Kontekstual sesuai dengan sujud sahwi atau enggak Pak? Mas, bicara tentang kelupaan, Allah enggak pernah lupa. Subhana man la yanamu wala yashu. Tapi yang menjadi pertanyaan, doa ini adakah riwayatnya dari Rasulullah? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya At-Talkhis Al-Khabir. Talkhis Al-Khabir. Itu kajian Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap kitab fikih yang otoritatif dalam mazhab Syafi'i. Namanya apa Pak? Nih iso langsung mulai lagi. Tahu nama kitab? Namanya Asy-Syarhu Al-Kabir. Asy-Syarhu apa? Al-Kabir yang ditulis oleh Al-Imam Ar-Rafi'i gitu. Nah, Al-Imam Ar-Rafi'i dalam Asy-Syarhu Al-Kabir menyebutkan doa Subhana man la yanamu wa la yashu, terus diikuti oleh ulama-ulama Syafi'iyah setelahnya. Nah, ketika dikaji oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, qauluhu sami'tu ba'dal a'immah yahki annahu istahabbu ayyakula fihima. Imam Rafi'i mengatakan saya mendengar sebagian imam, ini Ibnu Hajar ya, saya mendengar sebagian imam mengatakan disunahkan ketika sujud sahwi itu membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Qultu, saya berkata, lam ajid lahu aslan. Aku tidak mendapatkan asalnya sama sekali. Maksudnya apa Pak? Hadisnya haditsun la aslalahu. Hadis yang tidak ada sumbernya. Terindikasi palsu, maudhu Pak. Boleh enggak dipakai? Tidak. Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau tidak ditemukan doa secara khusus, dikembalikan ke asalnya. Berarti sujud sahwi doanya sama dengan sujud di dalam sholat. Itu. Kesimpulannya gitu. Sehingga dalam pandangan tarjih enggak ada doa khusus untuk sujud sahwi. Doa sujud sahwi apa? Dilakukan sebelum dilakukan.
dibaca sesuai dengan doa di dalam sholat. Terus sebelum kita tutup Pak, saya kasih pertanyaan. Lupa tasyahud awal, sujud sahwinya di mana Pak? Sebelum atau setelah? Belum. Yakin? Jenengan sholat subuh Pak, jadi 4 rakaat, saking semangatnya. Kini kok sholat subuh 2 rakaat, 4 rakaat, sekaligus olahraga. Ingat, tadi kok 4 rakaat itu olahraga. Sujud sahwi sebelum atau setelah Pak? Kenapa itu? Kelebihan rakaat. Terus jenengan sholat subuh wis ancang-ancang ya, penek dop kolektor pe teko ning omahku. Wis sedang metu omah. Ini mergo cepet-cepetan subuh yo kerinan nisan. Subuh keringanan. Sholat subuh mau 1 rakaat. Akhirnya cepet-cepet assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok aku sholat subuh 1 rakaat. Yang dilakukan apa Pak? Nambah 1 rakaat terus sujud sahwi. Sebelum atau setelah Pak? Setelah, apal ya. Terus kasus yang terakhir sebelum saya tutup ya. Jenengan sholat maghrib bingung ini 3 atau 2. Ragu-ragu gitu. 2 atau 4 ya. 2 atau apa? 3 itu. 2 atau 3 itu. Sujud sahwinya di mana Pak? Di mana? Sebelum. Kalau lupa tasyahud awal? Sebelum. Hafal Pak ya? Yes, kita tunggu minggu depan ya. Cilik tak. Mungkin itu saja, enggak ada pertanyaan atau enggak ini? Masih banyak sebenarnya. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Ya. Zaman kita tahu bahwa Allah itu Maha Adil. Allah Maha Adil. Kemudian saat kita tadi membahas bahwa ketika hukum itu hukum haram atau tidak boleh itu diberikan kepada orang yang berilmu atau yang tahu. Kemudian orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh tidak dikenai hukum. Secara pemikiran kita sendiri, tentu itu merupakan suatu hal yang tidak adil. Nah, maka di mana letak keadilan Allah di sisi itu? Ya, itu saja ya. Itu satu sisi. Hukum itu berlaku bagi orang yang paham. Orang yang nggak kena hukum itu apa Pak? Yang bodoh, ketiduran, lupa, terus apa? Gila. Apa tadi? Anak kecil itu yang belum balik. Jadi ketiduran, lupa, kemudian apa Pak? Belum balik. Rufi'al qalamu an thalathin. Pena itu diangkat atas 3 orang. Anis sobi hatta yahtalima, anak kecil sampai apa? Balik. Wa anin naimi hatta yastaiqidho, orang yang tertidur sampai apa Pak? Sampai bangun. Terus wa anil majnuni hatta yufiqo, dari orang gila sampai sembuh. Juga ada tadi, termasuk di antara udzur hukum itu apa? Dia bodoh itu. Bodoh itu penyebabnya banyak itu. Dia baru masuk Islam, kan belum banyak mengkaji deh. Itu kan.
Yang kedua, dia Islam tapi tinggalnya di pedalaman, nggak ada ustadz di sana. Dan dilihat kasus fikihnya. Kalau sujud sahwi itu memang termasuk persoalan fikih yang agak apa Pak? Agak ruwet gitu. Mana sebelum salam, mana setelah salam. Terus orang tasyahud, lupa tasyahud awal kalau sudah berdiri nggak boleh kembali. Itu kan sudah mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau orang awam itu kan nggak sampai situ Pak. Coba di orang yang nggak pernah ngaji itu Pak, rukun sholat jenengan tanya itu pasti nggak tahu. Sing ngaji kadang bulet kok. Apa mana sing nggak ngaji itu aman. Tapi tadi ya. Terus di mana letak keadilan Allah? Nah, kalau kita lihat di Zubat ya, Alfiah Zubat. Bukan berarti orang yang bodoh itu nggak kena vonis itu. Ya, kena vonis juga. No. Kalau orang alim itu vonisnya dia mengetahui tapi tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil apa? Wathan. Orang yang alim nggak mengamalkan ilmunya itu diazab sebelum penyembah apa? Berhala. Meskipun hadisnya ini dhaif sebenarnya. Tapi kalau orang bodoh, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang bodoh melakukan amalan, maka amalnya apa? Sia-sia, tidak diterima. Sebenarnya semuanya ada konsekuensinya. Jadi orang pandai, konsekuensinya harus mengamalkan ilmunya. Jadi orang bodoh enak tadi, banyak kena udzur. Udzur itu alasan tidak disiksa Pak. Tapi nanti di akhirat juga surganya paling apa? Paling bawah. Wong bodoh kok masa levelnya level ulama kan juga mungkin Pak itu. Itu ya. Di mana letak keadilan Allah? Ya tetap Allah Maha Adil. Ya kan apa Pak? Al-ajru ala qadri apa? Ta'ab. Gaji atau pahala itu sesuai dengan jerih payah itu. Orang alim juga punya konsekuensi, orang bodoh juga punya apa? Konsekuensi. Meskipun keduanya potensi masuk surga, tapi surganya tentu tidak sama gitu. Sing gak ngaji ya insyaallah tetap Muhammadiyah Pak ya. Gak ngaji tarbiyah tetap Muhammadiyah ya. Nah, yang ngaji ngeluh gak paham ya Muhammadiyah. Semuanya Muhammadiyah Pak. Yang penting budal ya tetap apa? Muhammadiyah. Cuma konsekuensinya tadi nek ngaji siap-siap ngeluh. Siap-siap ngeluh dah. Kadang ya ora paham. Yang penting budal wae isin mbek lekji. Wis kadung dikenal lekji kok gak budal, meskipun budal juga paham-paham apa sing diomong. Gak ngaji yo penak no. Ora mikir wis blas KTM yo gak mungkin ditarik karo BCM kan. Semuanya apa? Muhammadiyah. Ya cumanya tinggal milih aja. Milih bermuhammadiyah secara keilmuan atau Muhammadiyah bodoh fanatik ikut-ikutan. Itulah intinya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.